Keajaiban di Pasar Senen. Dengan lincah, Miss Banyu Sanbiran menceritakan kehidupan seniman Senen yang menggeledah itu. Kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Putri. Saya dari Universitas Yarsi dengan NPM 056, prodi saya PDSI. Jadi kali ini aku mau menceritakan tentang buku Keajaiban di Pasar Senen dengan karya Miss Banyu Sanbiran. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang anak yang tinggal di Pasar Senen, Jakarta. Lingkungannya bisa dibilang cukup keras karena penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan kota. Orang-orang dengan berbagai latar belakang dan kondisi ekonomi yang gak selalu mudah. Tapi menariknya, cerita ini disampaikan dari sudut pandang anak kecil. Jadi cara dia melihat dunia itu terasa polos, jujur, tapi juga dalam. Di dalam cerita ini, kita diajak mengikuti keseharian tokoh, mulai dari interaksi, pertemanan, sampai pengalaman-pengalaman yang kecil yang ternyata punya makna besar. Walaupun hidupnya nggak selalu mudah, dia tetap bisa menemukan hal-hal yang bikin dia senang. Nah, disinilah letak kebahagiaan dan keajaiban di buku ini. Sesuatu yang fasilitasnya tapi lebih ke hal-hal sederhana yang kadang kita anggap sepele, seperti kebaikan orang lain, kebersamaan, atau harapan di tengah keadaan yang sulit. Sepanjang cerita, tokoh utamanya juga menghadapi berbagai tantangan. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras, belajar memahami orang-orang di sekitar, dan menghadapi kenyataan hidup. Mungkin terlalu berat untuk anak seusianya. Lihat bagaimana dia tumbuh jadi pribadi yang kuat, dia nggak gampang menyerah, dan punya cara sendiri untuk bertahan. Yang bikin buku ini menarik, menggambarkan kehidupan sosial dengan sangat nyata. Pasar Senen yang ramai, penuh ceria, dan kadang juga keras. Tapi dia, balik itu semua, ada banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Menurut aku, buku ini bukan cuma sekedar cerita, tapi juga kayak cerminan di kehidupan masyarakat kita, jadi lebih sadar bahwa di luar hidup dengan kondisi yang jauh lebih sulit, tapi tetap bisa bertahan dan bahkan menemukan kebahagiaan. Dari segi bahasa, buku ini cukup ringan dan mudah dipahami, tapi tetap nyaman dibaca walaupun temanya agak serius. Ceritanya juga ngalir, jadi nggak bikin bosan, malah bikin kita penasaran sama kelanjutan hidup tokohnya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan, buku ini jelas punya banyak nilai, terutama pendidikan karakter. Kita bisa belajar tentang pentingnya kerja keras, sikap pantang menyerah, rasa empati terhadap orang lain, dan cara menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajari kita untuk lebih peka sama lingkungan sekitar dan gak gampang menilai orang lain dari luar saja. Walaupun dari aku pribadi yang paling berkesan dari buku ini, walaupun hidupnya gak mudah, dia tetap bisa menemukan keajaiban dalam hal-hal sederhana. Itu yang bikin ceritanya terasa sangat menyentuh. Jadi dari buku ini kita bisa belajar kalau keajaiban itu sebenarnya selalu ada di sekitar kita, cuma kadang kitanya aja yang gak sadar.